Kita berjumpa lagi. Hari ini Minggu 7 Juni 2020. Kita masih belum bisa berkumpul sebagaimana hari-hari yang pernah kita lalui, tetapi setidaknya kita patut bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk ada sampai sekarang ini. Dan bagian Alkitab yang hendak kita renungkan pada saat ini dari Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-22 sampai yang ke-32. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami diberi kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Kami rindu supaya Tuhan lawat kami semua, dimanapun jemaat dapat mendengarkan kebenaran ini. Kiranya terang Roh Kudus menyinari kami semua dengan pengertian yang benar untuk mengerti tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup dan benar. Amin. Firman Tuhan berkata-kata sebagai berikut. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhala-berhala. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan kamu akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat akan kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan sampai pada hari ini, meskipun dalam kondisi yang tidak normal. Beberapa daerah di Indonesia mulai diberikan kelonggaran untuk bisa berkumpul dalam pendekatan new normal. Tetapi di daerah kita, di Sulawesi Utara pada umumnya dan kota Manado secara khusus, kita belum bisa berkumpul. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengangkat tema berdasarkan Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-22 sampai 32 ini. Tuhan memulihkan. Saudara-saudara, dari semua keadaan yang tidak normal yang sedang kita hadapi sekarang ini, mau kemana-mana takut, ke pasar, ke mall, mau berkumpul dengan keluarga, menjadi begitu terbatas. Dan semuanya itu menjadi suatu dasar yang kuat untuk membangun kerinduan
bahwa kita ingin dipulihkan. Tetapi bagian Alkitab yang kita baca mau mengingatkan kita bahwa pemulihan itu tidaklah semata-mata kerinduan kita, tetapi kerinduan Tuhan bagi umat Allah di tengah begitu banyak kondisi yang sedang kita hadapi. Nabi Yeskiel menuliskan ini kepada umat Israel yang ada di dalam pembuangan di Babel. Mereka tentu merindukan satu pemulihan. Meskipun keberadaan mereka di Babel adalah bagian dari cara Tuhan untuk mendisiplin mereka. Sebab Tuhan mengatakan bahwa mereka sedang menajiskan nama Tuhan. Mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan menyatakan suatu janjinya bahwa Dia akan memulihkan umat Israel itu. Dan ada beberapa prinsip penting yang dapat kita lihat di sini terkait dengan tema yang diangkat ini, Tuhan memulihkan. Yang pertama yang dapat kita lihat di sini, ternyata pemulihan yang Tuhan janjikan kepada umat Israel itu adalah inisiatif Tuhan sendiri. Jelas sekali dalam ayat yang ke-22 yang sudah kita baca tadi. Dikatakan, oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Bukan karena kamu Tuhan bertindak, bukan karena sesuatu yang menarik di dalam kehidupan orang Israel yang membuat Tuhan bertindak untuk memulihkan, tetapi semata-mata karena Tuhan sendiri, karena kekudusan Tuhan sendiri. Disinilah sesungguhnya nilai daripada kasih karunia Allah yang sungguh-sungguh tidak digerakkan oleh karena kebaikan Israel. Tidaklah semata-mata digerakkan oleh karena kebaikan kita. Tetapi Tuhan katakan, bukan karena kamu, bukan karena kebaikanmu, tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia mau memulihkan. Saudara-saudara yang kekasih, disinilah sesungguhnya kita dapat belajar tentang satu prinsip penting, bahwa inisiatif Tuhan untuk memulihkan itu bukan digerakkan oleh karena kebaikan hati orang Israel atau umat Tuhan, gereja Tuhan, atau pribadi-pribadi kita sekarang ini. Semua karena kasih karunia Tuhan. Dia ingin memulihkan kita. Dan ini memberi satu pelajaran kepada kita bahwa Tuhan menginginkan supaya kita sadar bahwa kita terbatas. Bahwa kebaikan apapun, bahwa kehebatan apapun yang kita miliki, sesungguhnya tidak pernah bisa mencapai standar untuk bisa menggerakkan hati Allah untuk menolong kita. Semata-mata seolah-olah karena kita, karena ada sesuatu nilai di dalam kehidupan kita yang membuat Tuhan tergerak untuk menolong kita. Tuhan dengan jelas mengatakan di sini, karena aku, bukan kamu. Karena kasih karunia Tuhan, inisiatif Tuhan, sehingga kemudian seharusnya di tengah-tengah kondisi di mana kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang sulit, tidak kemudian kita membawa diri kita seperti orang Farisi yang pernah datang kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur, aku tidak mencuri, aku tidak berdusta, aku tidak berzina. Tetapi ada seorang pemungut cukai yang datang tidak berani mengangkat kepala di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak layak di hadapan Tuhan, aku berdosa. Dan kita tahu bagaimana Tuhan menilai doa manah yang didengarkan. Bukan orang Farisi yang merasa diri benar di hadapan Tuhan, tetapi seorang pemungut cukai yang merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Inilah yang dapat kita lihat di sini, bahwa pemulihan
sekali lagi bukan karena kebaikan kita, tapi pemulihan. Jika Tuhan izinkan pemulihan, itu bukan karena kita, tetapi karena inisiatif Allah, karena kasih karunia Allah. Selanjutnya yang dapat kita lihat dalam bagian Alkitab ini, bahwa pemulihan itu adalah, kalau yang dikerjakan Allah itu adalah pemulihan yang total. Perhatikan dalam ayat yang ke-26 yang sudah kita baca tadi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara yang kekasih, ternyata jika Tuhan bertindak untuk memulihkan, maka pemulihan itu benar-benar menghasilkan satu transformasi, menghasilkan pertobatan, sehingga hati yang baru yang dibicarakan di sini adalah satu kesadaran bahwa benar-benar dia memiliki Tuhan yang besar, satu kesadaran bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga kehidupannya yang lama dia mau tinggalkan. Dia tidak mempertahankan lagi sesuatu yang lama, tapi Tuhan bertindak mengubah hati seseorang, sehingga hati yang baru Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang mau dipulihkan. Karena itu beberapa waktu lalu juga saya mengatakan bahwa jangan-jangan pandemi ini berlalu, lalu kemudian tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan mencurahkan kepada kita air yang jernih. Itu ayat yang ke-25, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Di sini kita melihat bahwa totalitas daripada pemulihan Tuhan kerjakan, dan itu harus menjadi harapan kita. Sehingga kemudian kita mengalami persoalan-persoalan yang begitu luar biasa ini, tapi pemulihan yang kita harapkan bukan saja wabah ini berlalu. Sekali lagi, pemulihan yang Tuhan kerjakan kepada Israel bukan saja hukuman mereka sebagai bangsa itu berlalu, tetapi yang terutama adalah terjadinya transformasi pribadi lepas pribadi. Setiap pribadi memiliki hati yang baru, ada semangat yang baru, ada transformasi yang terjadi di dalam kehidupan setiap pribadi di tengah umat Tuhan waktu itu. Demikian juga kita sekarang. Apalah artinya kemudian pandemi ini berlalu, tapi ternyata perilaku kita pribadi lepas pribadi tidak mengalami transformasi. Disinilah yang Yesus katakan, yang Tuhan katakan di sini, bahwa Dia akan mencurahkan roh yang jernih, air yang jernih, lalu kemudian akan memberikan kepada kita hati yang baru, sehingga kemudian kita hidup dalam pertobatan, kita hidup di dalam kekudusan Tuhan, menjaga dan menghormati kekudusan Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang hadir di tengah-tengah segala proses kehidupan yang akan kita hadapi dalam hari-hari ke depan, dan kita akan menjadi saksi Tuhan tentang bagaimana kebaikan Tuhan telah dianugerahkan di tengah-tengah begitu banyak pergumulan yang kita lalui. Pemulihan itu adalah inisiatifnya Tuhan, dan pemulihan yang dikerjakan Tuhan atas inisiatif Tuhan itu adalah pemulihan yang total, menghasilkan transformasi, bukan saja menyingkirkan begitu banyak wabah, hukuman, tetapi juga menjumpai pribadi lepas pribadi untuk dipulihkan. Kiranya kita sekalian akan menjadi orang-orang, menjadi pribadi-pribadi yang dapat menyaksikan pandemi ini berlalu, tetapi juga menyaksikan pribadi-pribadi kita mengalami transformasi di dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan Yesus memulihkan kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.